Namun yang membuat lahan kita semakin bersifat residu dan menyimpan endapan-endapan bahan maupun senyawa kimia itu dikarenakan kadar organik tanahnya sangat minim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera selalu buat para sahabat maupun rekan tani sekalian dimanapun berada. Salam tani, bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang peran maupun manfaat daripada pupuk kandang bahan organik, khususnya pupuk kandang yang berasal dari ternak sapi maupun ternak kambing. Akhir-akhir ini memang ada beberapa sahabat tani kita yang menanyakan dan mengeluhkan tentang lahan pertanaman budidayanya yang dikatakan sudah mati, sehingga apabila ditanami dengan tanaman apapun tidak memberikan efek pada kelayakan pertumbuhan tanaman budidayanya. Karena itu maka menjadi perlu untuk saya jelaskan bahwa dengan teknis dan pola budidaya yang sering kita lakukan saat ini, kita menjadi lupa bahkan lalai bahwa lahan budidaya itu juga punya keterbatasan untuk bisa melakukan segala hal yang menyangkut proses-proses alamiah yang ada di dalam tanah itu sendiri. Dan biasanya kejenuhan tersebut diakibatkan karena banyaknya bahan-bahan yang ditambahkan ke lahan budidaya, sehingga tanah mempunyai tingkat kejenuhan terhadap bahan-bahan yang kita berikan di lahan. Kejenuhan tersebut lebih didasarkan pada sudah penuhnya kapasitas dari partikel tanah, khususnya koloid tanah, yang sudah tidak bisa lagi melakukan tukar-menukar kation dan anion di dalam tanah. Hal ini karena di dalam koloid tanah tersebut sudah terpenuhi oleh berbagai ion-ion yang pada akhirnya sudah tidak bisa lagi melakukan pertukaran kation, atau dalam bahasa ilmiahnya lebih cenderung disingkat dengan kapasitas tukar kation atau KTK yang semakin rendah. Kondisi ini akan semakin parah apabila dalam setiap proses budidaya kita tidak menambahkan bahan organik ataupun pupuk kandang. Mengingat dengan penambahan pupuk kandang, khususnya dari kandang sapi ataupun kandang kambing, itu akan meningkatkan koloid tanah dengan sendirinya, di mana partikel terkecil tanah secara otomatis akan menyatu dan berikatan dengan partikel terkecil dari pupuk kandang atau bahan organik tadi, sehingga akan membentuk koloid tanah. Dengan terbentuknya koloid tanah yang baru, maka secara otomatis pula tingkat KTK atau daya tukar kation tanahnya akan semakin meningkat. Dengan kata lain, pemberian pupuk kandang ataupun bahan organik dari sapi ataupun kambing bukan semata-mata untuk menambahkan nutrisi atau menambahkan hara pada tanaman, mengingat bila kita kaji secara kandungannya, unsur hara yang terdapat di dalam pupuk kandang tersebut relatif rendah. Hanya saja kita masih bisa berharap
pada peningkatan perbaikan kualitas tanah, khususnya dalam hal sifat fisik dan sifat kimiawinya. Dengan perubahan sifat fisik, tanah akan menjadi lebih baik, sehingga lebih baik pula untuk syarat tumbuh kembangnya tanaman. Dari sisi porositas tanah yang akan menyediakan udara tanah yang cukup dan akan memacu segala aktivitas yang menyangkut mikroorganisme tanah, khususnya bakteri. Kemudian keuntungan yang lain, dengan pemberian bahan organik secara otomatis meningkatkan daya serap dan daya simpan tanah terhadap air, sehingga apabila terjadi musim kemarau yang cukup panjang, tanah masih bisa mensiasatinya dengan menyerap embun di pagi hari, sehingga akan menyediakan air pada tanaman meski tidak dalam jumlah yang besar. Berlanjut pada manfaat yang lain, di mana bahan organik yang warnanya hitam apabila berpadu dengan debu tanah atau partikel terkecil tanah, maka akan mampu meredam suhu yang terlalu tinggi apabila terjadi panas terik matahari. Namun di malam hari masih bisa melepaskan suhu tersebut, sehingga antara siang dan malam tidak terjadi perbedaan temperatur ataupun suhu yang begitu besar, yang pada dasarnya kondisi ini akan merangsang tumbuh kembangnya akar tanaman. Selain itu juga akan memacu pada tingkat serapan tanaman terhadap air maupun unsur hara. Jadi buat sahabat dan rekan tani sekalian, apabila dengan penambahan bahan organik atau pupuk kandang sapi maupun kambing pada lahan budidaya, juga akan meningkatkan koloi tanah yang secara otomatis akan meningkatkan daya penguraian dan penyediaan unsur hara bagi tanaman, khususnya dalam hal mendongkrak peran dan manfaat daripada kation kalium positif untuk bisa melakukan tugasnya sebagai tukang ojek atau menjemput unsur hara yang ada di seputaran perakaran tanaman. Kondisi ini juga secara otomatis akan memacu pertumbuhan dan kecukupan daripada tanaman terhadap unsur hara, mengingat ion kalium positif yang berada dan menempel baik di koloi tanah maupun di ujung tudung-tudung akar akan mempercepat proses pendekatan unsur-unsur hara bermuatan negatif yang memang dibutuhkan tanaman, sehingga tanaman menjadi lebih mudah dan lebih cepat dalam memperoleh unsur hara dalam bentuk tersedia. Jadi buat sahabat tani, peran lain dari bahan organik pupuk kandang kambing maupun sapi ini juga bisa meredam dan menetralkan segala bentuk jenis unsur maupun senyawa yang ada dan dimasukkan ke dalam tanah dan membuatnya menjadi stabil, karena di dalam unsur dan partikel bahan organik tersebut juga mengandung karbon yang sangat bermanfaat dalam menyerap segala unsur-unsur kimiawi yang bersifat labil atau bersifat reaktif. Namun yang membuat lahan kita semakin bersifat residu dan menyimpan endapan-endapan bahan maupun senyawa kimia itu dikarenakan kadar organik tanahnya sangat minim, apalagi kebanyakan kebiasaan petani saat ini lebih cenderung mau bersifat praktis dan mudah, serta lebih mau menggunakan pupuk pabrikan tanpa diseimbangkan dengan bahan organik karena dianggap reaksinya lebih cepat.
Maka apabila secara rutin dan berkala kita memberikan asupan bahan organik, khususnya pupuk kandang sapi maupun kambing yang bahan baku berasal dari tumbuh-tumbuhan, insya Allah residu bahan kimia itu tidak akan terjadi. Nanti bisa dibuktikan apabila kita ingin melakukan penyemprotan pestisida, baik itu insektisida, fungisida maupun herbisida, bila kita berikan dengan mencampurkan air yang sudah kita larutkan dalam pupuk kandang sapi atau kambing, insya Allah semua racun atau pestisida tersebut tidak akan bermanfaat sebagaimana fungsinya sebagai pestisida. Namun di sisi lain ada juga dan bahkan banyak keluhan petani yang menyatakan dengan penggunaan pupuk kandang sapi ataupun kambing akan membuat lahan kita lebih digemari oleh gulma dan akan muncul tumbuhnya gulma. Hal itu memang benar adanya karena di dalam pupuk kandang tersebut juga mengandung biji-bijian gulma, mengingat ternak sapi maupun kambing memakan tumbuh-tumbuhan, khususnya pucuk-pucuk tanaman yang juga tertelan biji-bijian gulma. Kemudian di dalam bahan organik pupuk kandang tersebut juga akan banyak mengandung hormon perangsang tumbuh, mengingat ternak sapi maupun kambing lebih cenderung memakan pucuk-pucuk tanaman yang banyak mengandung hormon perangsang tumbuh, baik itu auxin, sitokinin maupun gibberellin asid. Maka itu kadangkala bisa kita lihat di lapangan dengan perlakuan pupuk kandang tersebut seolah-olah tanaman mendapatkan booster atau rangsangan dari JPT, dan itu memang benar adanya. Kemudian tumbuhnya rumput yang berasal dari bahan organik atau pupuk kandang di lahan budidaya kita, yang apabila lahan kita tersebut memang sudah cukup pemberian pupuk kandang atau bahan organiknya, terkesan kebal atau resisten terhadap perlakuan herbisida. Sebenarnya bukan karena gulmanya yang resisten atau kebal herbisida, melainkan memang lahan budidaya tersebut yang mengandung banyak bahan organik akan mempercepat proses penghambaran atau menetralisir toksin atau sifat racun dari herbisida. Jadi buat sahabat dan rekan tani sekalian, demikian sedikit penjelasan saya tentang pupuk kandang, khususnya kandang sapi dan kambing. Semoga apa yang saya jelaskan bisa memberikan tambahan manfaat dan wawasan baik pada saya pribadi maupun sahabat tani sekalian. Saya Budi Harto dari Stabat Langkat, Sumatera Utara. Jayalah selalu petani Indonesia. Barakallah dan salam tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai Sanmar